Adik kecil lagi ngapain? Dek, kita turun ke bawah, kita makan yuk. Ayo. Oh ya, jadi rencana kamu gimana? Aku mau lanjut kuliah seni, Kak. Terus cari uang sendiri. Oh. Kenapa nggak minta bantuan aja sama kakak kamu? Bantuan? Sayang, dia itu sering aku banget mau bantu loh. Tapi selalu nolak. Itu karena aku tuh pengen mandiri seperti Kak Anton. Gini-gini Kak Anton itu inspirasi aku loh. Oh ya, Kak Anton pernah bilang, kalau kita tuh nggak boleh lemah. Karena yang lemah akan diinjak-injak oleh yang kuat. Semenjak Kak Anton pindah ke Jakarta, dia sempat nggak ada kabar. Tapi begitu aku tahu Kak Anton sesukses ini, aku ikut senang. Karena akhirnya pengorbanan kakak selama ini nggak sia-sia ya, Kak? iya. Memang nggak ada yang sia-sia. Dia banyak mengorbankan segala sesuatunya untuk sampai ke titik ini. Iya kan? Ah, ngomong-ngomong, orang tua kandungnya Tania seperti apa? Aku salah ngomong ya? Gak usah dipikirin. Dia emang kayak gitu kok. Lanjut makan. Pagi, Kak. Pagi. Aku jalan ya. Hati-hati ya. Dah. Bi? Ya, Itu Noh? apa, Bi? Ini kembang kantil. Kembang kantil. Iya, Non. Buat apa? Perintah Nyonya, saya harus mengganti kembang ini 3 hari sekali, Non. Permisi, Non. Jadi
Bagus, 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 bagus. Hei, tunggu. Kamu kemarin sengaja ya? Gak ngasih tahu. Kata kamu gak penting. Oke, daripada kamu merasa gak nyaman, gimana kalau kita baikan aja? Iya, baikan. Sekar, anak ibu. Ibu gak akan biarin kamu sendiri. Ibu akan melindungi kamu walau nyawa ibu taruhannya. Ibu ngebiarin kamu sendiri. Ibu akan melindungi kamu walau. Alisa? Masa, hei, tunggu. Kamu kenapa? Aku gak kenapa-napa. Tunggu. Beneran kamu gak apa-apa? Oke, kita ngobrol yuk. Mana? Maaf ya. Kemarin aku sempat manggil kamu tukang kembang. Iya, gak apa-apa kok. Memang keluarga aku tuh punya usaha toko kembang. Bu Siska itu langganan kita. Kak Siska? Iya. Jadi Bu Siska minta kita siapin kembang untuk dia per 3 hari sekali. Oh, kembang itu. Iya sih, emang Kak Siska suka banget sama kembang itu. Tapi ngomong-ngomong, memangnya kembang kantil itu buat apa sih? Setahu aku sih, kembang kantil itu ada mistisnya. Kalau kata orang, aroma kembang itu sendiri bisa dipakai untuk manggil-manggil makhluk gaib, dipakai buat sesajen, buat ritual-ritual. Ya, konon katanya sih bisa untuk manggil makhluk gaib. Ya, namanya juga orang kaya, suka yang aneh-aneh. Apalagi semenjak ada si kecil tuh. Maksud kamu Tania? Iya, Tania. Emangnya Tania kenapa? Ya, sampai Pak Anton sendiri melarang siapapun untuk main sama dia. Iya, itu sih karena Kak Anto tuh sayang sama Tania. Aku waktu kecil juga kayak gitu kok. Oke. Yaudah, kita pulang yuk. Aku anterin. Makasih ya Al untuk hari ini. Iya, kamu jangan lupa latihan terus ya. Iya, Udah, duluan. hati-hati ya. Cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kamu suka lagu itu ya? Siapa yang ngajarin? Mama. Tuh, pasti mama kamu ya? Kalau yang hitam itu siapa? Ini orang jahat. Nah, kakak pasti akan jagain kamu. Permisi, Non Alisa. Iya, Bi? Ada surat untuk Non. Tania masuk.
ngasih surat ini. Tadi ada seorang pria non yang memberikan surat ini. Iya, Non. Non? Bi, Non Tania di mana? aku di sini, Bi. Non Tania? Non? Non Tania? Non? Diam Non Tania? Non Tania? Seekor nyamuk Non? Non Tania? lalu ditangkap. Non? Tania? 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 Tania di mana ya? Non? Non? Non Tania? Non? Non? Non jangan main di sini, Non. Nanti dimarahin sama Nyonya. Non? Ciluk. Mbak. Tania, Tania, kamu kenapa? Ya ampun. Tania, kamu kenapa? Hei, tunggu! Bi? Bi? Ah!
Siska, kamu hubungi keluarga Biati. Kita kasih santunan biar mereka tahu ini sebuah kecelakaan. Kecelakaan? Kak, ini bukan kecelakaan. Maksud kamu apa? Laki-laki misterius itu maksud kamu? Kamu punya bukti nggak? Aku nggak tahu pasti, tapi aku punya dugaan. Siapa maksud kamu? Alisa, kamu fokus aja buat pertunjukan besok. Ya sekarang kamu istirahat aja. Sekar! Dasar anak tak berguna. Kamu tidak pernah memberikan keuntungan bagi saya. Maka saat ini kamu harus jadi tumbal. Sekar itu darah daging kita. Sampai kapanpun, saya gak akan rela. Siska, Kalau Sekar dijadikan saya tumbal takut untuk dulu. kekayaan kita. Pergi lagi. Jangan, Tania, Kak, tolong gak? Tania, Tania kamu gak apa-apa? Tania, Tania kenapa? Tania nggak apa-apa. Siska, aku udah berapa kali bilang sama kamu. Kamu tuh gak pernah puas. Mau sampai kapan sih hidup kayak gini? Hah? Sabar.
Kamu mesti sabar. Ini tuh belum waktunya. Halo Al, bisa temenin aku besok nggak? Ini tentang Tania. Oke, aku tunggu ya. Tania, kalian keluarga Pak Anton. Betul, saya adiknya Anton. Apa Tania baik-baik saja? Tania baik-baik saja. Kami kesini untuk... Boleh kami tahu asal-usul keluarganya Tania? Sebentar ya. Sebenarnya saya sendiri pun kurang tahu pasti tentang latar belakang keluarga Tania. Kejadian itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Ibu Tania bernama Lastri. Saya menemukan Lastri sudah sekarat bersimbah darah sambil menggendong Tania yang tengah tertidur. Lastri memohon kepada saya untuk merawatannya di panti ini. Tolong saya. Tolong jangan anak saya. Sesaat setelah itu, Lastri meninggal kehabisan darah. Sebelum meninggal, dia mendendangkan lagu untuk Tania. Lagu... Cicak-cicak di dinding? Ya, benar. Kamu tahu. Ya, hanya itu yang saya tahu tentang latar belakang keluarga Lastri. Kejadian datangnya Lastri masih membekas di ingatan saya. Lalu Tania, bagaimana kehidupannya di sini? Tania itu anak yang kesepian. Dia seperti menanggung beban yang sangat berat yang dia tidak bisa ceritakan ke siapapun. Tania selalu takut kalau ketemu orang. Tapi entah mengapa, Anton berhasil membujuknya. Halo Tania. Sebenarnya saya sempat khawatir. Tania itu anak yang berbeda dari yang lain. Terkadang membuat saya bingung, apalagi kebiasaan dia memakan kembang kantil. Kembang kantil? Sepertinya ada sesuatu di dalam diri Tania yang entah apa saya sendiri juga tidak bisa menjelaskannya. Sesuatu apa maksud ibu? Saya pribadi sedikit skeptis jika mendengar kata hantu atau sejenisnya. Tapi kamu lihat foto ini. Mungkin ini akan menjelaskan mengapa Tania kesepian.
Nggak salah lagi. Pasti Lastri yang selama ini gentayangan ngikutin aku. Untuk apa? Jadi, gimana nih kita selanjutnya? Apa nggak sebaiknya kita kasih tahu kakak kamu soal hal ini? Nyawa mereka dalam bahaya. Dia nggak mau percaya kalau cuman kayak gini. Ya udah kita nanti aja pikirin caranya ya. Iya. Sini kamu. Duduk. Berapa kali papa bilang sama kamu ya? Jauhin ruangan itu! Papa kurang apa sih sama kamu? Hah? Paham kamu? Tania. Tania. Kak Siska? Siapa itu, Kak? Kakak kamu. Kak Anton. Kakak bohong kan? Kak, aku bohong kan? Itu bukan kakak aku kan? Kak Anton masih hidup kan, Kak? Itu kakak kamu, Alisa. Mas, awas, Mas. Saya mau lihat. Aku mau lihat, Kak. Aku mau lihat. Aku mau lihat. Saya kakak Lastri, paman Tania. Mau apa kamu? Menghentikan semua ini. Sebenarnya ada apa dengan Tania?
Iblis. Iblis merah sudah disegel dalam tubuh Tania. Ayah Tania, pengikut sekte yang memuja iblis merah. Lalu Lastri membawa Tania ke panti asuhan. Saat dia sendiri terluka parah. Di sisi lain, iblis itu juga ingin bebas. Segel bisa dibuka jika kata-kata Cilukba diucapkan di hadapan Tania. Tolong, hentikan Tania memakan kembang kantil. Karena itu juga bisa membuat iblis berhenti bereaksi. Tapi juga jika segel itu terbuka, bukan saja nyawa Tania yang terancam, bahkan orang-orang di sekitar Tania dalam bahaya. Lalu memang apa gunanya mereka melakukan semua itu? Iblis merah sudah disegel dalam tubuh Tania. Yang pada usia ganjil, mereka akan ditumbalkan dan iblis merah akan menjadi majikan mereka selama 7 turunan. Oh ya, anggota sekte biasanya memiliki lambang seperti ini. Gimana caranya saya menghentikan semua ini, Pak? Maaf, sudah terlambat. Tak ada waktu lagi. Alisa, Kak, kamu ngomong sama siapa? Kak, semua ini bukan kecelakaan. Kak Anton itu dibunuh. Begitu juga Bihati. Dibunuh sama siapa? Di rumah ini cuma ada kamu, aku, sama Tania. Please, Kak, dengerin aku dulu. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan Tania. Alisa, kita sedang berduka. Kakak kamu tuh baru aja meninggal. Kamu gak boleh ngomong sembarangan. Maafkan aku, Lastri. Aku berbuat seperti ini demi menyelamatkan Tania dan menyelamatkan nyawa orang-orang banyak yang tidak berdosa. Maafkan aku. Tapi please, Kak, aku yakin semua ini ada kaitannya dengan Tania. Sukmo saleh, sukmo ilahi, kursi kerso, kersone, Gusti Maha Suci. Tania!
Tunggu, Kak. Oh ya, anggota sekte biasanya memiliki lambang seperti ini. Apalagi sekarang? Enggak. Enggak kenapa-napa. Saya Kakak Lastri, Paman Tania. Kak, tolong Tania, Kak. Tania, kamu kenapa sayang? Sini sama kakak ya. Tania, kamu ngapain kesini? Hah? Kirain tadi udah tidur. Tidur sama mama yuk. Ya. Halo Al, kamu bisa kesini nggak sekarang? Oke, aku tunggu ya. Selama ini kita salah, Al. Ternyata Siska sama Kak Anton itu anggota sekte. Dan ternyata Lastri itu ingin Tania itu ditolong dari Siska. Sekte? Sekte itu apa sih? Pokoknya aku nggak punya banyak waktu lagi. Kamu tunggu di sini. Jagain Tania. Aku harus ketemu sama seseorang. Tunggu di sini. Alisa! Alisa! Anak yang telah ditanami benih iblis merah bisa ditumbalkan pada malam Jumat Kliwon, tanggal ganjil saat bulan purnama. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Malam ini.
Jangan mulai ini saya, Aldi. Aldi, kamu kemana aja sih? Aku teleponin dari tadi, Aldi. Ya Allah. Aldi. Sekar kambo pencatur Kang Cinatur Polah kang kalantur Tanpa tutur Katulo katawi Kata luar katuto kepatuh pentati awang Kembang kantil. Dipanggil Cilupa harus hadir. Kembang kantil, kembang kantil.
dipanggil Ciluba harus hadir. Kembang kantil. Dipanggil Ciluba harus hadir. Tania bangun sayang. Sayang bangun, kamu gak apa-apa kan? Tania ini kakak sayang bangun. Tania, bangun sayang. Ini kakak